Halo semuanya, kembali lagi di channel tutorial ngantuk ya. Kali ini saya bakal memberikan sedikit penjelasan untuk kelas sistem informasi ya, untuk sistem informasi semester 6 dengan mata kuliah sistem informasi strategik atau strategis. Kalian sudah melampaui atau sudah melewati pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3. Apa sih SIS itu sendiri? Ya enggak? Jadi pertemuan pertama kalian sebelum ke SIS kalian harus mengetahui dulu sistem informasi manajemen. Kenapa? Karena aplikasi yang kalian buat ya, gimana caranya bisa mempermudah suatu sistem yang ada di dalam perusahaan. Itu yang pertama. Dari situlah kalian buat namanya SIS juga. Jadi aplikasi sistem informasi strategis. Maksudnya gimana? Gimana caranya kalian bikin aplikasi ya yang bisa terus berkembang atau bersaing dengan aplikasi-aplikasi lain yang memang modelnya sama dengan aplikasi teman-teman semua. Kayak gitu. Jadi SIS ini lebih condong ke persaingan global atau pasar. Bagaimana caranya kalian memimpin perusahaan? Bagaimana cara kalian punya strategis bahwa perusahaan kalian akan lebih maju dengan perusahaan lain walaupun yang diproduksi, yang dikembangkan jasanya adalah sama atau produknya adalah sama. Apa sih yang bedanya? Itulah tugas kalian di sini. Di pertemuan kedua kalian buat planning ya. Kalian buat planning. Planningnya misalnya apa? Kalian di sini semuanya punya data lah. Indonesia, luar negeri, bahkan dunia semuanya punya data. Kalian bisa cari di Google berapa data yang diproduksi setiap menit ya. Di tahun 2018, 2019 saya sudah sampaikan bahwa yang akses YouTube per menit berapa, yang akses Messenger, Facebook ada berapa, itu sebagai data ya. Data itu tidak berfungsi apa-apa. Tapi data jika dikelola dengan baik akan menghasilkan suatu informasi. Jelas nggak? Misalnya hari Senin kemarin ya, hari Senin itu ternyata yang telat itu ada, misalnya ada Siska, ada Rudi dan bla 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 bla, ada 7 orang. Yang kemudian kalau misalkan hari Jumat kok banyak yang pulang cepat, kita rekap, kita mendapatkan informasi ternyata kalau hari Senin banyak karyawan yang telat masuk dan hari Jumat banyak karyawan yang pulang cepat. Berarti apa? Itu suatu informasi. Jelas ya? Kalau data, Siska masuk, Siska keluar, Siska absennya jam berapa dan pulangnya jam berapa, hari apa. Itu hanya sebatas data. Informasi tadi. Ternyata selain Siska yang datang telat, ada Rudi, ada bla 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 bla. Itu menghasilkan suatu informasi. Informasi tersebut bisa menghasilkan sebuah pengetahuan. Misalnya, pengetahuan itu nanti bisa menghasilkan suatu kebijakan. Misalnya di hari Senin ternyata karyawan banyak yang telat. Berarti punya kebijakan. Kenapa? Punya kebijakannya hari Senin jam masuk diundur menjadi jam 9 misalnya. Dulunya misalnya jam 7 atau jam 8, sekarang ke jam 9. Tetapi pulangnya ditelatin. Dan sebaliknya juga. Kenapa hari Jumat kok pada pulang cepat? Berarti kan mungkin weekend juga ya. Berarti apa? Bisa saja jamnya dimajukan, kemudian pulangnya dicepetin, itu menghasilkan suatu kebijakan. Dan nanti itu menjadi sebuah kebijakan dan bisa menjadi sebuah sistem informasi manajemen, dan nanti bisa menghasilkan juga kebijakan-kebijakan itu buat strategis perusahaannya. Kayak gitu. Itu yang kedua ya. Pertemuan yang ketiga, bagaimana caranya membuat roadmap aplikasi kalian. Itu kalian buat struktur. Kalian harus buat apa dulu. Misalnya taruhlah bagaimana caranya pemesanan tiket. Kalau udah pemesanan tiket, bagaimana caranya pembayaran tiket. Kalau udah ada pembayaran tiket, bagaimana caranya tiket itu berhasil atau tidak, sudah dibayar misalnya dalam pemesanan tiket ya, atau masalah tiketing. Dan semua orang pasti buat banyak roadmap yang sama. Nah, kalian gimana caranya buat roadmap yang berbeda? Nah, untuk pertemuan keempat ini saya sudah upload di Edmodo
baca dengan baik-baik. Untuk pertemuan yang keempat, yaitu kalian silahkan deskripsikan ya, silahkan deskripsikan angan-angan kalian, kreativitas kalian. Misalnya taruhlah ya, saya punya perusahaan, misalnya taruhlah ada Grab, ada Gojek, ada Uber dan sebagainya. Misalnya mod online lah, atau mod Jack misalnya. Kalau mod Jack itu kalian di situ hanya bisa membeli makanan, pesen dan sebagainya ya. Ada beli tiket dan sebagainya. Kalian bisa taruh di situ misalnya transfer duit. Nah, tapi caranya gimana? Kalian deskripsikan. Taruhlah misalnya pemandu lagu ya. Ini sorry, contohnya keluar dari ini juga. Misalnya kalian taruhlah di salah satu karaoke, misalnya karaoke A ya. Karaoke A, kita kalau misalkan pengen ada pemandu lagu, nggak bisa pesan mau yang itu ya nggak. Kalian bikin aplikasi, gimana caranya si karaoke tersebut ada aplikasi memilih pemandu lagu yang kalian inginkan. Nanti ada foto dan sebagainya. Jadi ketika diklik kalian bisa memesan pemandu lagu tersebut. Misalnya ini misalnya yang out of the box aja, yang menurut kalian itu belum ada yang buat, atau sudah ada yang buat tapi kalian ada inovasi, silakan. Jadi silakan untuk pertemuan 4 tugasnya deskripsikan ya aplikasi atau sistem yang kalian buat, baik sistem baru ataupun sistem yang sudah ada tapi diperbaharui. Deskripsikan tuh dengan tulisan di dalam bentuk Word. Ini tugasnya mandiri. Ingat, nggak apa-apa kalian misalnya kayaknya terlalu tinggi, angan-angannya terlalu tinggi, nggak apa-apa. Silakan cantumkan dalam bentuk Word, kemudian dikirim ke email saya. Oke, itu saja videonya. Selamat mengerjakan untuk tugas yang keempat. Jangan lupa jaga kesehatan, stay at home. Saya yang beri tugas, kalian tetap di rumah, kerjakan semampu kalian. Saya apresiasi tugas yang kalian buat ya. Tugas itu sebagai absensi di pertemuan yang keempat. Dan ingat, tugas yang baik nanti saya bakal diberikan free UTS untuk pertemuan keempat. See you, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.